Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan secara ringkas terkait materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Syiabuddin Syahid, MSI, tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Kita langsung masuk ke definisi. Apa sih strategi itu? Nah, strategi itu adalah suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Nah, lalu pengertian pembelajaran sendiri adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan ini terjelaskan dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Lalu pengertian dari dosen sendiri adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di mana dosen itu harus melakukan yang namanya tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu kualifikasi dosen ya, itu adalah seperti yang dijelaskan tadi, melakukan namanya tridharma. Selain itu adalah beberapa kriteria seperti halnya selalu melakukan inovasi ya, dalam penelitian, pembelajaran, sehingga dapat memudahkan mentransfer ilmunya kepada mahasiswa didiknya. Lalu pengertian dari mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, ya baik itu tingkat S1 atau strata maupun vokasi atau D3. Dan mahasiswa sendiri pengertiannya tercantum dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, lalu standar seleksi mahasiswa seperti apa? Nah, dalam kitab taklim, ilmu taklim, itu ada 6. Pertama, dakon, artinya cerdas. 2, irsun atau rajin. 3, istibarun, yang artinya sabar. 4, boho, yang artinya biaya. 5, isadul, ustadz atau petunjuk guru atau dosen. Dan keenam adalah tul zaman atau panjang waktunya. Nah, pengertian pembelajaran sendiri itu ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh peneliti atau buku-buku karangan beberapa orang terdahulu. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya ya, strategi pembelajaran itu adalah merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu penting ya, sehingga ya dengan adanya strategi pembelajaran ini ya itu akan kita berusaha sebagai dosen itu kita berusaha bagaimana sih strategi pembelajaran yang akan kita terapkan sehingga mahasiswa itu yang kita ajarkan atau peserta didik itu mampu menyerap ya, ilmu yang kita berikan ya dengan baik ya dan benar gitu, dan mereka mampu mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari atau di kemudian hari ya. Seperti kita tahu, pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Makanya ya, dunia pendidikan itu hendaknya memberikan unsur pendidikan yang diantaranya ya, peserta didik atau mahasiswa sendiri, pendidiknya atau dosen, softwarenya, manajemen, sarana dan prasarana. Dan ini ada 5 aspek ya, 5 aspek penting ya yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan. Nah, aset yang diperlukan dalam pendidikan itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas ya. Sumber daya yang berkualitas itu dapat baik dari mahasiswa sendiri ya, masyarakat maupun dari pendidik atau dosen. Nah, pentingnya strategi pembelajaran ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, itu strategi pembelajaran itu sangat bermanfaat ya. Sehingga bagaimana sih materi yang kita ajarkan itu dapat mampu diserap dengan mudah dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa. Nah, di sini ada 4 ya yang merupakan poin pentingnya strategi pembelajaran. Pertama itu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. 2, mencapai tujuan pembelajaran. 3, menarik minat belajar peserta didik. Dan 4, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Nah,
Di sini dijelaskan juga ada macam-macam strategi pembelajaran ya. Pertama itu strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Di sini yang dimaksud strategi pembelajaran inquiry itu rangkaian kegiatan ya pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab ya. Jadi tanya jawab ini suatu eh, strategi pembelajaran yang lazim atau sangat sering ditemukan nih. Nah, yang kedua itu strategi pembelajaran ekspositoris. Di mana strategi pembelajaran ini itu menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen pada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Ya, karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Nah, pembelajaran ekspositoris ini biasanya ya seperti pembelajaran menggunakan mahasiswa belajar ya itu melihat video-video pembelajaran yang di-share oleh dosen atau pendidik ya. Yang ketiga itu strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini eh, pengertian dari strategi pembelajaran ini yaitu ya memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Nah, strategi pembelajaran ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Nah, di sini metode pembelajaran ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajarannya. Jadi ini semacam kayak FGD ya, Forum Discussion Group ya. Jadi mahasiswa itu dalam kelas itu dibagi per kelompok ya, atau untuk grup diskusi. Jadi mereka membahas atau memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Nah, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Nah, ini agar menjadi termotivasi ya mahasiswa ya, sehingga diberikan yang namanya reward. Lalu yang kelima itu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Nah, materi yang disediakan ini bisa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, agar strategi pembelajaran diterapkan oleh para dosen dapat belajar maksimal, maka penting ya pihak lembaga pendidikan itu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Nah, karakteristik proses pembelajaran itu dibagi ya. Ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Lalu kita masuk ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, pembelajaran itu udah masuk di undang-undang ya. Nah, sedangkan di sini pengertian sendiri ya, pembelajaran itulah proses interaksi ya antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pendekatan pembelajaran ini adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contohnya jika pendidik memandang bahwa pembelajaran dalam pembelajaran itu peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Lalu ada namanya model pembelajaran yang merupakan proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir. Pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Nah, contohnya model pembelajaran kooperatif itu disusun. Lalu strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Lalu pengertian dari metode pembelajaran sendiri adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Nah, ini contohnya adalah pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lain-lain. Nah, teknik pembelajaran itu adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik
untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Ya, contohnya ini teknik presentasi ya pada kelompok dalam metode presentasi. Lalu taktik pembelajaran sendiri adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contohnya siang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh humor. Nah, bisa dibedakan kan? Di sini kita bisa melihat ya, contoh proses pembelajaran yang berbeda-beda. Di mana gambar pertama itu ya ada senyum ya, di mana ini semacam kayak forum discussion group ya. Jadi proses pembelajaran itu menarik atau fun. Nah, disinilah pentingnya dibuat proses pembelajaran yang semenarik mungkin sehingga ilmu yang disalurkan atau diberikan oleh pendidik atau dosen itu mampu ya diserap dengan mudah oleh mahasiswa. Nah, sedangkan gambar kedua itu ada yang lagi menulis ya, bisa kita lihat ini mungkin serius. Jadi hanya mendengarkan saja ya, satu orang, bukan satu arah, mungkin ada tanya jawabnya. Sedangkan yang gambar tiga itu mungkin ini prosesnya kurang menyenangkan ya, boring ya, agak berkesan boring, jadi sehingga ada beberapa mahasiswa yang terlihat tertidur. Di sini juga kita bisa bedakan sendiri ya. Yang pertama itu semacam kegiatan proses pembelajaran, dosen memberikan pembelajaran dan ada tanya jawab. Yang kedua itu semacam discussion group ya. Nah, yang ketiga itu kayak semacam tadi semacam mahasiswa itu diberikan kasus ya sehingga menganalisa sendiri ya. Nah, kita tahu ada namanya Bloom dan Cartwell. Dalam pembelajaran sini itu harus menguasai 3 ranah yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, kognitif itu ada 6 tingkatan. Pertama pengetahuan yaitu mengingat, menghafal. 2 pemahaman yaitu menginterpretasikan. Ketiga aplikasi yaitu menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. 4 analisis yaitu menjabarkan suatu konsep. 5 sintesis yaitu menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. Dan 6 evaluasi yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Lalu psikomotor, itu ada 5 tingkatan. 1 peniruan, menirukan gerak. 2 penggunaan, menggunakan konsep untuk melakukan gerak. 3 ketepatan, yaitu melakukan gerak dengan benar. 4 perangkaian, yaitu melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Dan 5 naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar. Nah, afektif itu ada 5 tingkatan juga, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, serta pengamalan. Nah, kita belajar terkait motivasi belajar di perguruan tinggi. Ya, kata motivasi yaitu dari pengertian kata movere, yaitu menggerakkan. Nah, kondisi yang dimana menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, serta mempertahankan intensitas perilaku. Pengertian motivasi itu adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Sehingga seberapa kuat motivasi yang memiliki individu itu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang tampilkannya baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Nah, motivasi itu merupakan modal sangat penting ya untuk belajar ya. Jadi tanpa adanya motivasi ya proses belajar akan berkurang. Meskipun seorang masih memiliki capaian tinggi, mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajar jika motivasinya lemah. Lalu motivasi itu juga dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu juga menurut pengertian Mujiono itu adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Jadi artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Sedangkan motivasi belajar menurut Hamzah itu adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Sehingga dari hasil beberapa pengertian motivasi belajar sebelumnya dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan ya internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar itu untuk siswa itu sangat penting ya, karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar. Lalu menurut Sadirman di sini disebutkan ada ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama tekun menghadapi tugas,
Yang kedua adalah ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, ya. Yang keempat lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima cepat bosan pada tugas yang rutin. Yang keenam dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh tidak mudah melepaskan hal yang diinginkan. Dan yang terakhir yang 8 senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, dari kita bisa melihat ya analisis hasil kerja rendah ya. Jadi prestasi belajar rendah itu dapat dilihat seperti ya disebabkan ya belum menguasai pengetahuan atau keterampilan ya. Dua, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Tiga, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Dan terakhir, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Nah, fungsi motivasi belajar ya adalah tadi ya, itu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar ya. Karena ya dengan adanya motivasi belajar atau dorongan ya dari dalam ya si peserta didik ya, itu jadi mereka mempunyai keinginan ya untuk sukses atau berprestasi, sehingga mereka benar-benar giat ya melakukan kewajiban ya seperti belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, bentuk motivasi sekolah itu ada dua ya. Maaf, bentuk motivasi itu sekolah itu ada berbeda-beda ya. Jadi ada motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen atau guru-guru ya. Jadi di sini pendidik atau dosen atau guru itu harus memberikan semangat ya, harus memberikan dorongan ya, sehingga motivasi itu timbul di hadap para siswanya. Bisa digunakan dengan yang tadi namanya reward ya, atau mungkin dari proses pembelajaran yang menarik. Nah, di sini kita bisa melihat ya beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar ya. Satu, memberi angka, dua, memberi hadiah atau reward, tiga, kompetisi, empat, ego environment, lima, memberi pujian. Nah, teori motivasi ya, di sini ada motivasi dan penguat, yaitu Skinner dan ahli teori tingkah laku mengatakan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi mahasiswa yang telah diberi penguatan untuk belajarnya. Ya, jadi mahasiswa itu akan termotivasi sendiri untuk belajar demikian ya. Juga mahasiswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Ya. Yang kedua, hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nah, nilai penguat itu dari hadiah tergantung pada banyak faktor. Yang ketiga itu adalah cognitive dissonance, yaitu teori yang menerangkan tentang tingkah laku seorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Selanjutnya, teori atribusi yaitu mencari penjelasan, mencoba untuk mengerti mengapa seorang memberikan alasan, terutama jika seorang mengalami kegagalan. Yang terakhir ada self-worth, yaitu menghargai dirinya sendiri, yaitu di mana teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Demikianlah terkait pemaparan materi yang saya dapat dari Dr. Sayudin. Ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.